Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin was shaimin wal muzakkin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Shadaqallahul adzim. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Ghafur, yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga pada hari ini alhamdulillah kita dapat insyaallah melaksanakan salat Jumat berjamaah dalam posisi kita juga adalah shaimin yang melaksanakan ibadah puasa. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada manusia yang paling mulia, manusia yang paling bertakwa, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, maka pada kesempatan ini khatib ingin mengajak kepada kita semua adalah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara marilah kita jadikan puasa yang sedang kita jalankan ini betul-betul puasa yang mampu menjadikan kita pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu judul khutbah kali ini adalah menyelami rahasia puasa menuju maqam takwa. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puasa menurut data adalah ibadah umat Islam yang paling banyak dilaksanakan dibanding dengan ibadah-ibadah yang wajib lain seperti sholat, zakat, puasa, haji. Puasa itu adalah ibadah yang paling banyak dilakukan oleh umat Islam. Menurut penelitian atau data bahwa 90% umat Islam itu berpuasa. Oleh karena itu maka ayat tentang puasa pun cukup unik. Ayat tentang puasa pun cukup unik, di mana ayatnya ini tidak memerintahkan to the point. Berbeda dengan puasa, dengan sholat misalnya, sholatlah, laksanakanlah sholat. Tapi kalau puasa tidak. Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun ibadah puasa ini paling banyak dilakukan oleh umat Islam, bahkan umat-umat yang lain pun mereka berpuasa, akan tetapi ada semacam ancaman dari Rasulullah SAW, semacam peringatan dari Rasulullah SAW
yang mengatakan bahwa kam min shaim laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atsh. Rasulullah bersabda bahwa banyak orang yang berpuasa tetapi puasanya itu tidak mendapatkan apa-apa selain lapar dan dahaga. Ini bisa bermakna kenapa bisa demikian? Itu karena puasanya itu tidak menciptakan atau menjadikan pribadi yang bertakwa. Puasa yang hanya sekedar melaksanakan rukun-rukun, ada sahur, ada buka, tidak mengisi kegiatan-kegiatan di dalamnya dengan kegiatan-kegiatan ibadah, atau bahkan di dalamnya seringkali masih dilakukan kemaksiatan. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Imam Al-Ghazali membagi puasa kepada 3. Ada puasa awam, puasa yang meninggalkan lapar, dahaga, dan juga berhubungan suami istri. Puasa khawas, puasa yang selain puasa awam ditambah dengan meninggalkan dosa, meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Dan puasa yang paling tinggi adalah puasa khawasil khawas, yakni puasa yang mampu menjaga hati. Jadi yang puasa bukan hanya perut, tetapi juga adalah mampu menjaga hatinya untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, menjaga hatinya agar jangan sampai lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, maka untuk menciptakan puasa yang mampu menjadikan makom takwa ada 4 hal yang disampaikan. Yang pertama adalah bahwa puasa adalah jalan tazkiyatun nafs. Puasa itu bukan hanya sekedar tidak makan, tidak minum, melainkan puasa adalah tazkiyatun nafs, tazkiyatun lin-nufus, yakni ada pembersihan jiwa-jiwa. Tadyiqun limasalikis syaitan, mempersempit ruang gerak setan. Wa huwa sababun litahsilit taqwa lima fih min kasri syahwat. Ia merupakan sebab yang akan menciptakan ketakwaan, diantaranya dengan memecahkan syahwat. Jadi orang yang berpuasa itu sesungguhnya dia sedang dilatih untuk membersihkan jiwanya agar jiwanya itu betul-betul bersih, jiwanya itu betul-betul suci, karena ada namanya tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs membersihkan jiwa dari dominasi syahwat. Dalam ilmu tasawuf, lapar adalah pelembut hati. Jadi sesungguhnya kalau seseorang itu lapar, apalagi dalam keadaan berpuasa, maka hatinya akan lembut, riqqatul qalb, dan juga akan menciptakan kesadaran ruhani. Maka kita harus betul-betul sadar ketika kita melaksanakan ibadah puasa, betul-betul dijaga jiwa raga kita, hati kita, agar senantiasa di dalamnya diisi dengan ibadah-ibadah, amal-amal soleh dalam rangka mendekatkan diri dan mencapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, yang kedua adalah dimensi batin puasa dan makom takwa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qad aflaha man zakkaha
wa qad khaba man dassaha. Asy-Syams ayat 9 sampai dengan 10. Qad aflaha, telah beruntung man tahara nafsahu minal ma'asi, orang yang menyucikan jiwanya dari kemaksiatan-kemaksiatan. Itu maknanya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha wa namaha bitta'ah. Telah beruntung, telah sukses orang yang menumbuhkan jiwa, menumbuhkan hatinya dengan ketaatan-ketaatan. Sebaliknya wa khasira man akhfaha minadz-dzunub, dan rugilah orang yang merusak hatinya dengan dosa, jiwanya dengan dosa-dosa, dan merusaknya dengan syahwat-syahwat. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa maksudnya adalah qad aflaha man zakkaha, yakni anna man amila ala tazkiyati nafsihi wa tanqiyatiha minal adrar wal ma'asi wa sara qalbuhu muti'an lillah wa hafiz ala taharah ruhi wa akhlaqihi qad faza bin najah al haqiqi. Maknanya adalah orang yang mampu membersihkan jiwanya dari keburukan-keburukan, kotoran-kotoran, maksiat-maksiat, hatinya senantiasa taat kepada Allah, menjaga kesucian jiwanya, menjaga akhlaknya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah orang yang mencapai keberuntungan yang sesungguhnya. Wa huwa al-falah al-abadi fid dunya wal akhirah, yakni orang yang mendapatkan keberuntungan selama-lamanya, baik dunia maupun akhirat. Para ahli tafsir menyebut bahwa ayat ini menegaskan bahwa az-zakat laisa faqat maliyah. Zakat itu bukan hanya berbentuk harta, karena zakat itu maknanya adalah membersihkan harta dengan zakat berbentuk harta. Tetapi ada zakat yang lain yang tidak kalah pentingnya adalah zakat jiwa. Zakat jiwa itu dengan cara apa? Dengan cara beribadah. Dengan cara apa lagi? Dengan cara taat, dengan cara meninggalkan maksiat, dengan cara membenarkan akhlak, dengan cara meningkatkan kesabaran, dengan cara meningkatkan waraq, dengan cara meningkatkan kecintaan kepada Allah, dengan cara meningkatkan cinta kita kepada sesama manusia. Jadi kalau harta dibersihkan dengan memberi sebagiannya, maka jiwa juga dibersihkan dengan amal-amal, ibadah-ibadah, dengan zikir-zikir, dengan akhlak-akhlak. Inilah yang akan menciptakan kebahagiaan sesungguhnya, kebahagiaan yang abadi bagi seorang manusia. Sebaliknya, orang yang mengotori jiwanya, maka dia akan menimbulkan kerugian, bahkan kehancuran dunia maupun akhirat. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, yang ketiga adalah puasa adalah tajalli rahmat ilahi. Maka bukan hanya syariat yang ada dalam puasa, maka tajalli adalah manifestasi rahmat dan kedekatan dengan Allah. Saat perut kosong, maka ruh sesungguhnya menjadi lapang, dan saat nafsu dilemahkan, maka cahaya makrifat akan menguat di dalam diri kita. Maka ada ayat di dalam ayat tentang puasa, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kata Allah, dan jika hambaku bertanya kepadaku, maka sesungguhnya aku ini sangat dekat.
Artinya apa? Artinya adalah orang yang berpuasa, sesungguhnya kalau dia puasanya bagus, berkualitas, maka dia betul-betul merasa berada dan sungguh berada dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, yang terakhir adalah dari lapar menuju ma'rifah. Jadi puasa itu melatih mujahadah. Puasa itu melatih perjuangan spiritual. Karena dengan lapar sesungguhnya kita akan mampu mendapatkan kejernihan batin. Kalau kita renungkan lapar yang ada di saat kita berpuasa itu akan betul-betul menciptakan kejernihan batin kita. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan lihatlah jiwa kita apa yang akan terjadi besok. Artinya apa? Dengan adanya berpuasa, maka kita itu betul-betul harus terus mawas diri kita, harus terus muhasabah, harus terus merenungkan bahwa sesungguhnya apapun yang kita lakukan di dunia ini targetnya adalah untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya shaiman sun fuadaka an hawa fasaumu sirrun fit tariqi ilal ula in jaa jismuka farruhu qad samat wa tajalla nur fi qalbin tala. Wahai orang yang berpuasa, jagalah hatimu dari hawa nafsu, sebab puasa adalah rahasia menuju kemuliaan. Jika tubuhmu lapar, ruhmu justru naik, dan cahaya ilahi bersinar di hati orang yang membaca ayat-ayatnya. Mudah-mudahan puasa kita betul-betul menjadikan kita pribadi yang bertakwa. Salah satu intinya adalah ketika puasa kita betul-betul kita resapi, bukan hanya puasa perut, bukan hanya puasa anggota badan, tetapi juga puasa hati kita. Insya Allah kita akan selesai dari puasa ini dengan membawa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bi imtisali ma'muratihi wa ijtinabi manhiyatihi muddatal hayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa a'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bi dukhulil jannah wa ta'ala liman asahu bi dukhuli jahannam ma'wa. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wallahu ma'al jami'i sahabatil qarabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihimul iman wal hikmah wa zidhum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa'tina bidallatil islam bi hidayatika wa rahmatikal wasi'ah wa taqabbal du'ana innaka antas samiul alim. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur